Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Aswar. Ya, apa kabar semua para calon pengusaha muda Indonesia? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis. Oke, kata orang, gagal merencanakan sama halnya dengan merencanakan kegagalan. Kejam juga ya. Oke. Jadi intinya adalah sebelum memulai sesuatu, bahkan memulai bisnis, harus punya perencanaan. Oke. Yang pertama, berapa target omset Anda? Ini penting ya. Kalau Anda memiliki target omset kecil, maka action Anda, energi Anda, gerak Anda pasti juga kecil. Tapi kalau Anda menentukan target Anda yang besar, maka energi Anda, gerak Anda pasti besar. Ya. Terlepas nanti itu tercapai atau tidak, yang jelas Anda punya energi loncatan yang lebih tinggi ketimbang Anda memiliki target omset kecil. Yang kedua, apa nama usahanya? Ini penting ya. Kalau Anda membuat nama usaha, sebaiknya tidak lebih dari 2. Kalau bisa 1 kata. Seperti pada brand-brand nasional, brand-brand produk internasional itu rata-rata 1 kata. Misalnya Toyota, Honda, Suzuki, ya, dan produk-produk lain. Yang ketiga, usaha bergerak di bidang apa dan apa produknya. Ya, bisa Anda produksi barang, ya, atau memasarkan barangnya orang. Ya, karena sungguhnya perputaran uang itu bukan pada produksi tapi pada distribusi. Atau misalnya Anda punya bisnis yang berhubungan dengan jasa. Misalnya kalau Anda punya kursus mengemudi, maka Anda berbisnis dengan bisnis jasa. Jadi yang terpenting adalah Anda harus melakukan pelayanan yang baik. Yang keempat, apa keunggulannya? Jadi kalau Anda punya bisnis, harus ada pembeda antara bisnis Anda dengan bisnis orang lain. Produk Anda harus beda. Cara Anda melayani juga harus beda ya. Kenapa? Karena itu adalah faktor sehingga orang memilih produk Anda, orang memilih jasa Anda. Jadi Anda harus bisa menemukan kira-kira bisnis Anda dengan bisnis orang lain itu bedanya di mana. Kalau bahasa sederhana, Anda bisa menemukan ruh bisnis Anda. Oke. Yang selanjutnya, di mana tempatnya? Ya tentu tempat ini juga sangat berpengaruh, khususnya kalau bisnisnya offline ya. Anda harus cari jalan yang ramai atau tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh orang banyak. Bagaimana kalau tidak punya tempat? Maka pilihannya adalah Anda menjual produk Anda dengan menggunakan sosial media. Tentu Anda punya akun sosial media. Akun Anda itu semestinya Anda pakai untuk jualan, untuk branding personal bisnis. Ya, Anda harus punya branding. Anda mau dikenal apa dalam bisnis, Anda harus punya itu. Makanya kalau Anda punya akun media sosial, jangan dipakai untuk ujaran kebencian, hoax, ya, mencaci maki, itu tidak baik. Semestinya akun Anda itu Anda pakai untuk jualan, sehingga orang kenal Anda itu dengan sebuah bisnis. Selanjutnya, dari mana dan berapa modalnya? Ya, modal ini relatif ya. Tapi saya saranin ya, sebelum memulai bisnis, jangan langsung utang sini, utang sana, utang bank ini, bank itu dan sebagainya. Tapi kalau lebih baiknya adalah Anda memilih bisnis
ya, dengan modal terjangkau, ya, kemudian tidak perlu ngutang dulu. Ya, biasanya kalau Anda punya bisnis, sudah bisnis besar, pasti potensi orang mengutangi kita itu pasti lebih banyak. Bank pada mendekat, ya, koperasi pada mendekat, ya. Tapi sebaiknya bertumbuhlah dengan pelan tapi pasti, pelan tapi kuat, ketimbang Anda disupport oleh dana yang besar langsung melezit, tapi setelah habis energi jatuh juga. Itu banyak orang-orang bisnis seperti itu, ya, langsung kelihatan wah, tapi ternyata hanya bisa bertahan 6 bulan, 1 tahun, dan bahkan tidak sampai 5 tahun. Selanjutnya, bagaimana pemasarannya? Tentu pemasarannya kan ada beberapa pilihan, bisa offline, bisa online, ya. Bagi anak-anak muda, Anda bisa jual produk Anda dengan di online, ya, sosial media, Anda bikin aplikasi, website, macam-macam. Teman-teman pasti lebih canggih lah daripada saya. Selanjutnya, siapa konsumennya? Ini penting. Anda bikin produk, Anda harus bisa tentukan produk ini untuk siapa. Dengan demikian Anda bisa tentukan harganya. Sasaran Anda siapa, menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu Anda harus tentukan. Misalnya Anda jual pentol, siapa konsumen? Berarti rata-rata anak kecil gitu. Bahkan banyak ibu-ibu suka makan pentol. Oke, selanjutnya bagaimana hitung-hitungan laba dan keuntungan, ya. Ini penting, ya, jangan sampai kemudian kadang-kadang orang berbisnis itu tidak bisa menemukan keuntungan. Kenapa? Karena dia campur, ya, uang rumah, uang bisnis dia campur. Setelah itu tuh banyak untungnya, tapi nggak ada realnya, nggak ada save dananya, nggak ada. Kenapa? Karena tidak punya manajemen keuangan, ya. Selanjutnya, yang terakhir, apa dan berapa hari, minggu, bulan untuk kembalikan modal. Anda harus punya target, ya. Tapi kalau biasanya bisnis makanan itu, khususnya kalau masih online itu, bisa kembalikan modal dalam hitungan hari, bahkan tidak sampai 1 bulan. Oke, demikian teman-teman, ya. Perencanaan sangat penting sesungguhnya untuk sebuah bisnis, tapi yang terpenting adalah eksekusi. Tidak penting seberapa bagus, hebat perencanaan Anda, tapi kalau Anda tidak memulai, maka juga tidak mendapatkan hasil. Yang terpenting adalah memulai dan eksekusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.